Oke, masih pada masuk semua ya. Kondisi kalian masih hujan kah di sana? Pada hujan semua ya. Di sini sudah ada, Pak. Sudah reda. Oke. Ya ini hujannya merata juga ya ini. Sinyalnya juga memang nggak bisa diprediksi juga ya. Sebenarnya juga saya itu untuk mata kuliah yang kayak gini juga emang saya nggak bisa maksain harus full Zoom juga ya. Ataupun full tatap maya dengan video conference ini ya karena memang kondisinya juga saya juga emang sama di sayanya juga saya juga emang nggak bisa mendukung dengan sinyal sejelek ini gitu loh. Jadi memang saya untuk mata kuliah saya lebih banyak memang saya ngasih video video pembelajaran ataupun materi. Cuman kalau misalnya saya kasih materi malah takutnya banyak yang nggak paham. Memang katanya lebih baik langsung. Nah, cuman langsung aja dengan Zoom aja masih agak-agak sulit juga gara-gara sinyal. Makanya solusi terakhir itu ya paling video conference. Dan kebetulan memang untuk pertemuan ini Zoom, ini saya ngerekam ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir misalnya apa sih tadi yang diomongin gitu kan. Nah, jadi nanti bisa saya upload nanti video pertemuan kita nanti akan saya share di grup ya. Nanti bisa kalian tonton untuk persiapan di ujian ya. Ini berhubung masih tetap menambah ya bertahap satu persatu ya. Ini kebetulan nggak saya lock ininya juga grupnya, jadi mudah-mudahan masih tetap berjalan terus ya. Karena kemarin itu di grup ini masih bisa nambah sampai 90 mahasiswa kemarin. Oke, mungkin bisa dikasih tahu ya ke yang lainnya untuk masuk ke room ya. Ini kita akan masuk ke salah satu materi kita ya. Kita mulai lagi untuk materi kita di statistika ini ya. Kita lanjut lagi karena ini masih banyak banget yang perlu dibahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan masuk ke salah satu materi ya terkait uji hipotesis yang memang salah satunya itu diterapkan di bidang farmasi, baik itu di bidang eksperimental maupun di bidang klinis. Ini saya masuk ke PPT saya. Oke, ini saya akan bahas terkait materi kita di hari ini yaitu tentang korelasi. Nah, ini untuk terkait korelasi ya. Ini adalah salah satu materi di statistika dan desain eksperimen. Bisa ini ya, bisa kelihatan semua PPT dari saya ya. Ya Pak, bisa. Oke. Sebenarnya apa sih arti korelasi itu? Mungkin kalian pernah dengar di mata kuliah tertentu ya. Kalau misalnya kalian mencari korelasi, sebenarnya korelasi itu apa sih? Ada yang tahu? Oke. Mungkin kalau untuk dari kata relasi itu kan hubungan ya. Kalau kok itu kan dua ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari suatu fisiologi atau analogi kalimatnya, korelasi itu kan berasal dari kata bahasa Inggris correlation. Co itu bersama, bergabung, derajat atau tingkat yang sama. Relation itu artinya relasi, hubungan atau dampak. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan sementara dari kalimat korelasi itu adalah hubungan gabungan yang memiliki sifat sebab akibat ya. Ini mungkin kelebihan kalimat. Jadi korelasi itu adalah hubungan gabungan ya yang memiliki sifat sebab akibat. Itu arti dari korelasi. Sementara ada definisi terkait korelasi secara statistik itu ada suatu metode pengukuran untuk melihat adanya kekuatan, bentuk arah, serta besarnya hubungan antar variabel. Biasanya ini kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, korelasi itu digunakan untuk mengetahui erat atau tidaknya hubungan antar variabel.
Jika hubungannya kuat, maka dapat dilakukan suatu keputusan yang berguna. Biasanya kalau misalnya nanti kalian di tugas akhir ataupun mini project yang berhubungan dengan tujuan penelitiannya mencari hubungan, itu kalian bisa menggunakan metode statistika korelasi ini ya. Jadi biasanya korelasi ini ya kalau kita ingin mencari hubungannya. Seperti apa sih kekuatannya, apakah memang suatu variabel itu saling berkaitan satu sama lain. Kayak misalnya ada nggak sih hubungan antara kita menggunakan filter Instagram terhadap kepercayaan diri. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen tahu hubungannya, ya kita bisa menggunakan korelasi dengan kita memanfaatkan skor dari kuesioner yang kita gunakan itu. Nah, kalau misalnya ternyata skor dari variabel filter dan juga tingkat kepercayaan diri itu ternyata korelasinya kuat, ya berarti emang ada hubungannya sangat kuat. Kalau berarti semakin kita sering menggunakan filter, berarti ya bisa meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Contohnya ya. Begitupun misalkan contohnya, kalau misalkan skor kepatuhannya tinggi, ya berarti bisa aja pengetahuannya juga tinggi, atau mungkin sebaliknya juga. Ya. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas di sini adalah korelasi sederhana. Walaupun memang metode korelasi itu lumayan luar biasa banyak ya. Cuman di sini korelasi sederhana itu adalah metode yang paling sederhana juga ya, karena ini disebut dengan korelasi sederhana, yaitu teknik korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan dua variabel yang linear. Jadi di sini korelasi itu disimbolkan dengan rho sama R ya. Kalau rho itu untuk parameter populasinya yang tadi sebelumnya saya tuliskan ya. Jadi kalau rho itu untuk parameter populasi, kalau R itu untuk sampelnya. Jadi beda ya. Jadi ini kaitannya sama dengan kalau misalnya mu. Jadi kalau mu itu kan untuk populasi. Kalau X bar itu untuk yang sampel. Jadi memang notasinya beda ya. Begitupun kalau misalnya sigma ini kan buat populasi untuk yang simpangan baku. Sementara kalau S kecil berarti itu untuk yang sampel. Jadi simbolnya seperti itu ya. Adapun yang satunya lagi tuh kalau P besar itu yang populasi, itu untuk yang proporsi ya. Populasi, kalau yang P kecil itu untuk yang sampel. Jadi bedanya di situ. Nah, ini yang perlu kalian ketahui itu simbolnya dulu ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita menghitung korelasi sederhana? Nah, jadi untuk menghitung korelasi sederhana itu dirumuskan dengan rumusnya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita ingin mencari hubungan linear antara X dengan Y ya. Jadi X itu biasanya disimbolkan dengan variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel terikat ya. Kita ingin mencari hubungannya, itu rumusnya seperti ini ya. Jadi di sini ada N. N itu melambangkan jumlah observasinya. Jadi jumlah respondennya ini ada berapa ya. Jadi ini jumlah observasi. Nah, sementara kalau sigma XY ya, itu maksudnya itu kalau ada sigma X berarti nilai total si X-nya berapa, total Y-nya berapa. Sementara untuk yang sigma XY berarti X kali Y-nya berapa. Begitupun di sini ada akar, di sininya N dikali dengan jumlah X kuadrat dengan dikurangi dengan sigma X tapi dikuadratkan. Ini yang paling penting, ini nilai koefisien korelasi R itu berada di antara min 1 sampai 1. Jadi kalau kalian ngitung manual, kalau nilai korelasi yang kalian dapatkan itu lebih dari 1 ataupun kurang dari 1, berarti ada yang salah dengan perhitungan manual kalian ya. Jadi rumus ini sebenarnya nama lainnya adalah korelasi Pearson product moment ya. Jadi Pearson product moment ini adalah rumus yang sering digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Selain itu korelasi Pearson product moment ya di dalam penelitian itu digunakan untuk uji validitas ya. Jadi uji validitas juga itu menggunakan rumus korelasi Pearson product moment. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian, nah ini hubungan nilai kekuatan korelasi ya. Ini sebenarnya ada yang belum saya ketulis tadi. Ini nilai korelasi itu nilainya antara 0 sampai 0,2, 0,2 sampai 0,4, begitupun seterusnya. Ini sebenarnya tadi ada yang kurang ya di notasi saya itu.
Ini ada tanda ini ya, tanda mutlak atau absolut. Jadi maksudnya itu tanda mutlak atau absolut itu dia menunjukkan nilainya ini bisa positif, bisa negatif ya. Jadi nilai korelasi tadi kan nilainya antara -1 sampai 1. Nah, itu berarti nilainya bisa bernilai positif sampai bisa juga nilainya negatif. Kalau nilai korelasinya antara 0 sampai 0,2 berarti hubungannya sangat lemah, yang artinya tidak ada hubungan. Kalau 0,2 sampai 0,4 berarti hubungannya lemah. 0,4 sampai 0,6 dia moderat atau menengah. 0,6 sampai 0,8 itu kuat. Kalau 0,8 sampai 1 itu hubungannya sangat kuat. Tapi kalau misalnya nilai R-nya itu 1, berarti nilainya itu disebut dengan hubungannya itu sempurna. Ya. Jadi nilai X dengan Y itu hubungannya sempurna. Ya. Jadi biasanya itu yang namanya korelasi, ya namanya hubungan, ya biasanya emang susah banget ketemu kasus yang hubungannya itu sempurna ya. Sama halnya kalau kita ingin ada hubungan antara kamu dengan aku di situ, itu biasanya jarang banget kita ketemu yang hubungannya sempurna ya. Biasanya paling nggak jauh-jauh kalau hubungannya itu sangat kuat ya. Memang ada lagi kalau hubungannya sangat lemah ataupun kuat. Itu pun juga tergantung dia itu nilai korelasinya positif atau negatif. Karena ini interpretasinya juga beda. Ini hubungan kekuatan korelasi itu dilihatnya berdasarkan besaran nilainya ya, karena besaran nilainya dari 0 sampai 1. Bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang kalau positif dengan negatif gimana sih Pak interpretasinya? Jadi, interpretasinya itu adalah seperti ini. Jadi kalau nilainya positif, maka kalau misalnya variabel X-nya naik, ya kalau variabel X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Itu maksudnya. Nah, sebaliknya di sini, kalau nilai X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Jadi itu ya. Kalau itu nilainya positif. Jadi kalau X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Kalau nilai R-nya negatif, maka kalau X-nya naik, maka Y-nya turun. Begitupun juga sebaliknya. Kalau X-nya turun, maka Y-nya naik. Mungkin kalian pernah ya melihat ada misalnya kalau misalnya orang semakin misalkan kalau misalnya konsentrasinya naik maka nilai absorbansinya naik. Berarti kan nilai korelasinya positif. Kalau kita belajar di farmasi fisik kan pernah tuh ada kasus jika waktunya meningkat maka nilai konsentrasinya menurun. Nah, itu kan kita bisa ngelihat waktu simpan, waktu paruh dan waktu kadaluarsa. Ini bagi yang pernah ngambil mata kuliah stabilitas obat ya. Kalau ngambil mata kuliah stabilitas obat kan biasanya kalau kita menentukan kinetik kalori reaksi, kita mencari nilai R yang terbaik. Nah, itu patokannya dari situ. Nah, sekarang di sini saya akan lanjutkan untuk yang berikutnya ya. Untuk yang berikutnya, ini terkait scatter plot korelasi ya. Untuk scatter plot korelasi ini menunjukkan arah hubungannya ya. Biasanya itu nggak ada garis, tapi melainkan titik-titik. Kalau ada garis itu disebutnya regresi. Ini kalau misalnya ada sekumpulan titik-titik seperti ini, dia itu termasuk korelasi positif. Cuman kalau misalnya dia titik-titiknya menurun seperti ini, dia korelasinya negatif. Cuman kalau misalnya dia hubungannya dia konstan, ya konstannya seperti ini, bentuknya horizontal ataupun vertikal, itu dia korelasinya dia nggak punya korelasi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya patokan itu kita tahu mana dia positif atau negatif ya nggak lihat aja. Kalau dia naik seperti ini positif, kalau turun seperti ini dia negatif. Nah, sekarang kalau kekuatan korelasi, kalau dia berdempet seperti ini kumpulan titiknya, berarti korelasinya kuat. Cuman kalau dia naik ya berarti korelasi positifnya kuat. Cuman kalau dia misah seperti ini ya sedikit menyebar tapi dia membentuk polanya naik ya berarti korelasinya positif tapi lemah. Nah, begitupun kalau arah sebaliknya juga sama. Kalau sebaliknya seperti ini dia korelasinya kuat tapi negatif. Begitupun juga kalau dia menyebar nggak terlalu berdempet ya berarti korelasinya juga negatif. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, ini untuk penguji hipotesis korelasi ya. Nah, ada kalanya suatu korelasi antar variabel harus diuji apakah terdapat hubungan antar variabel
memiliki hubungan yang positif atau memiliki hubungan yang negatif walaupun terdapat koefisien korelasi. Jadi maksudnya itu terkadang begini, kita punya kasus ya, nilai R-nya itu adalah 0,987. Nah, sebelumnya ini kan nilai 0,97 ini adalah korelasinya kan sangat kuat. Sangat kuat korelasinya. Dan juga dia nilainya positif. Berarti kan interpretasinya kan berarti semakin besar X, berarti kan dianya juga semakin besar. Ataupun sebaliknya kalau X-nya kecil, dianya kecil. Dan hubungannya juga sangat kuat. Berarti kan kalau kita lihat dari nilai korelasinya aja kan berarti kan dia artinya memang ada hubungan yang sangat kuat. Tapi belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ini kan kita patokannya adalah R. Kita kan ngambil sampelnya saja. Tapi belum tentu menggambarkan populasi yang sebenarnya. Makanya itu kita perlu melakukan uji hipotesis di sini. Apakah benar secara populasi itu, kalau kita ngambilnya sampel saja, itu sudah mewakili populasi yang sebenarnya atau tidak. Nah, bagaimana tahapan pengujian hipotesis? Ini itu seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah kalian tuliskan dulu hipotesisnya dulu. Nah, ini yang pertama, kalian tuliskan dulu hipotesisnya seperti ini. Jadi hipotesisnya tergantung kasusnya. Apakah terdapat hubungannya positif, negatif, atau adanya hubungan. Nah, ini kalian tuliskan dulu hipotesis yang pertama seperti ini. Jadi H0-nya dituliskan seperti ini, ya. H1-nya juga begini. Nah, kenapa di sini hubungan negatif H1-nya tandanya kurang dari? Karena kan kalau nilai korelasinya kurang dari 0, berarti kan dia nilainya negatif. Jadi kita ingin menguji apakah benar nilainya negatif. Nah, berarti di H1-nya ditulisnya korelasinya negatif. Kemudian kalau hubungannya positif, berarti H1-nya nilai rho-nya lebih dari 0. Nah, kalau adanya hubungan atau tidak, nah H0-nya ditulisnya rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Nah, kira-kira kenapa kalau uji adanya hubungan, H0-nya rho-nya sama dengan 0, H1-nya rho-nya tidak sama dengan 0? Ini alasannya adalah kalau rho sama dengan 0, ini kan sama aja dengan nilai korelasinya sama dengan 0. Berarti artinya ini dia tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ini artinya. Nah, kalau rho tidak sama dengan 0, itu artinya ada hubungan. Nah, ini interpretasinya. Jadi itu. Kemudian kalian tentukan taraf nyatanya. Taraf nyatanya tergantung di soal itu diketahuinya berapa. Nah, ini yang ketiga, nilai statistik atau statistik uji. Ya, ini sama aja ya. Statistik uji, itu nama lainnya. Untuk berdasarkan nilai statistik, di sini kalian menggunakan kalau untuk statistik uji karena kita menghitungnya theta, ya tetanya itu kan korelasi, maka kita di sini menggunakan rumus T hitung. Nah, T hitung itu rumusnya ini, ya. Jadi pertama kalian hitung dulu korelasinya. Kemudian setelah kalian menghitung T hitung, baru kalian hitung T tabelnya. Nah, di sini ada dua rumus. Pertama rumusnya itu ada yang uji dua arah, ada uji satu arah. Ini maksudnya apa sih uji dua arah dan satu arah? Kalau uji satu arah, itu kalau kita ingin menguji ini aja. Ini yang disebut dengan uji satu arah. Karena kita hanya menguji arahnya aja, apakah positif atau negatif. Ini disebut dengan uji satu arah. Itu. Nah, sementara kalau yang ini, uji adanya hubungan, yang ini, itu yang disebut dengan uji dua arah. Ini yang disebut dengan uji dua arah. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau misalnya di kasusnya kita ingin mencari apakah benar ada hubungan, berarti itu yang dimaksud dengan uji dua arah. Jadi TTB yang digunakan rumusnya ini. Cuman kalau untuk misalnya apakah ada hubungan yang positif apa negatif, ya pakainya yang ini, satu arah. Jadi itu rumusnya. Nah, sekarang setelah kalian ini, setelah kalian menuliskan tahapan ketiga, baru kalian tuliskan kriteria keputusan atau wilayah penolakannya. Ini kalau kalian menguji hubungan positif, ya, berarti kriteria keputusannya itu dituliskannya seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, jadi ini. Jadi kalau misalnya menguji hubungan positif, ya berarti kriteria keputusan yang digunakan ya ini. Yang seperti ini.
Jadi kalian tuliskannya seperti ini. Dia dikatakan tolak Hano jika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, kemudian terima Hano jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel. Kemudian di sini uji hubungan negatif, kalau misalnya ditanyanya uji hubungan negatif, maka di bagian keempat dituliskannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Jadi uji hubungan negatif dia dikatakan tolak Hano jika T hitungnya kurang dari minus T tabel. Atau terima Hano jika T hitung lebih besar dari negatif T tabel. Nah, cuman di sini kalau misalnya yang ditanyanya adalah apakah ada hubungan atau tidak, ya pakainya yang ini. Penulisannya. Uji hubungannya itu penulisannya seperti ini. Ini memang harus dituliskan. Nanti baru di tahapan kelima, keputusan itu, baru kalian bandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, lebih besar mana antara T hitung dengan T tabel? Kalau misalnya T hitungnya lebih besar, kesimpulannya apakah tolak Hano atau terima Hano. Untuk T tabel juga sama, apakah keputusannya itu tolak Hano atau terima Hano. Nah, baru nanti di bagian kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu kalau tolak Hano seperti apa, kalau terima Hano seperti apa. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya keputusannya dia berupa tolak Hano, maka yang diambil adalah H1. Ini. Cuman kalau misalnya nanti keputusannya berupa terima H0, maka yang diambil itu adalah H0. Jadi kesimpulannya ya kita lihat lagi di bagian hipotesis ini. Kalau H1 berarti kita tuliskan ulang hipotesisnya ini. Cuman kalau misalnya H0 ya berarti yang H0 ini. Nah itu ya prosedurnya. Nah sekarang kita praktek bagaimana caranya kita melakukan pengujian hipotesis ini. Nah, ini contoh. Ini berkaitan dengan kasus farmakoekonomi ya. Jadi di sini seorang peneliti dilakukan untuk mengetahui hubungan antara motivasi bekerja perawat terhadap gaji bersih perawat di RSUD Ciawi. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner perawat yang bekerja di RSUD Ciawi. Hasil total skor motivasi perawat dan gaji bersih perawat ditunjukkan sebagai tabel berikut. Nah, jadi di sini pertama, kalian di sini ada data motivasi bekerja perawat ini didapat dari hasil kuesioner. Jadi kuesionernya itu dari semua pertanyaan ditotalin. Jadi variabel yang berhubungan dengan pertanyaan motivasi ya ditotalin semua. Kemudian di sini ada gaji perawat. Nah, gaji perawat ini kan berarti kan dilihatnya secara dia itu per bulannya berapa. Ini dalam satuan Rp1.000. Nah, pertama kalian hitung korelasinya dulu. Nah, ini gimana cara menghitung korelasinya dan jelaskan makna nilai korelasi tersebut. Nah, di sini ya, di sini kan ada motivasi bekerja perawat dengan gaji perawat. Nah, berarti di sini kalian tentukan dulu mana yang jadi X dan mana jadi Y. Ada yang bisa nebak? Mana yang jadi X dan mana jadi Y dalam kasus ini? X-nya yang motivasi. X-nya motivasi. Ya. Oke, X-nya motivasi, yang Y-nya? Gaji perawat. Gaji perawat. Oke. Ini kita udah dapat datanya, X-nya itu gaji motivasi bekerja perawat dan gaji perawatnya itu dalam Rp1.000. Nah, sekarang gimana sih cara ngitung korelasi? Nah, cara menghitung korelasi, caranya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Pertama, ya, di sini, untuk yang ini kita bisa misalkan X-nya itu tadi motivasi bekerja perawat dan Y-nya itu gaji perawat. Nah, jadi pertama kita totalin dulu ya. Jadi pertama ini kalian jumlahkan dulu X-nya, kemudian Y-nya juga dijumlahkan, baru kalian cari X kuadrat. X kuadrat ini dapat dari mana? Yaitu 32 dikuadratin. Nah, ini dapat hasilnya seperti ini. Jadi caranya itu adalah 32-nya dikuadratin. Jadi di sini 32 dikuadratin. Nah, ini nanti dapat hasilnya. Begitupun juga 1681, berarti 41-nya dikuadratin. Nanti dapat hasilnya ini. Begitupun seterusnya baru dijumlahin lagi.
Nah, untuk Y kuadrat juga sama kasusnya ya. Jadi nilai Y-nya ini dikuadratin semua. Baru XY berarti nilai X dikali dengan Y. Berarti kan di sini berarti 32 dikali 2.800. Nah, ini nanti dapat hasilnya 89.600. Nah, nanti tinggal diikuti prosedurnya baru dijumlahkan. Di sini ada keterangan khusus ya. Untuk analisis korelasi, di sini tidak ada aturan dalam pemisahan mana yang jadi X dan mana yang jadi Y. Nah, apabila dibalik X-nya jadi gaji perawat dan Y-nya jadi motivasi bekerja perawat, maka akan memberikan kesimpulan statistik yang sama. Nah, jadi ini ya, kalau X-nya sama Y-nya dibalik, itu kesimpulannya sama. Nah, itu nanti bisa kalian coba ya di rumah. Benar gak sih kalau X-nya di X dengan Y-nya dibalik, misalnya X-nya jadi gaji perawat, Y-nya jadi motivasi bekerja perawat, itu pasti hasilnya sama. Sampai sini dulu untuk perhitungannya, ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan dipahamin dulu. Lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjut. Nah, ini dari perhitungan tabel ya. Nah, ini kan tadi kan kenapa di sini N-nya 5? Itu kan karena kan tadi ada 5 perawat yang kita analisa. Dan ini kan dari hasil tabel semua nih. Dari sigma XI 92, 19900, 7470, kemudian yang ini kan dari tabel semua yang hasilnya penjumlahan. Nah, baru nanti nilai korelasinya, kita tuliskan rumusnya, baru kita substitusi. Nilai N-nya 5, kemudian sigma XY-nya ini, sigma X-nya ini, dan sigma Y-nya ini. Nanti kita substitusi semua nilainya dengan kalian menggunakan kalkulator, barulah kita dapat nilai korelasinya adalah 0,915. Nah, kita lihat di sini. Ini nilai korelasinya positif apa negatif? Positif. Positif, Pak. Nah, ini nilainya positif. Oke, ini positif. Kemudian nilai korelasinya apakah sangat lemah, sedang, kuat, apa sangat kuat? Sangat kuat, Pak. Nah, udah positif sangat kuat lagi, asal bukan corona aja ya. Oke. Nah, jadi kalau positif berarti artinya apa? Kan tadi kan di sini kita bisa misalkan tadi motivasi bekerja. Sementara Y-nya itu tadi adalah gaji. Nah, kira-kira interpretasinya gimana? Ada yang bisa ini enggak menjelaskan ke saya? Kita udah dapat X-nya motivasi bekerja, Y-nya gaji. Jadi interpretasinya gimana? Motivasinya lebih tinggi itu sejalan sama gaji. Iya, betul. Betul. Jadi kalau motivasi bekerjanya sejalan, ya berarti kan sama-sama tinggi, maka gajinya juga ikutan tinggi. Kalau motivasi bekerjanya rendah, maka gajinya juga ikutan rendah juga. Jadi itu ya arti dari positif ya. Nah, cuma kalau negatif ya kebalikannya, kalau motivasi bekerjanya naik, gajinya malah turunin. Kalau motivasi bekerjanya turun, gajinya malah naik. Nah, ini kan kayaknya nggak, agak ambigu juga ya. Makanya itu kita perlu melakukan analisis data statistik ini buat menyimpulkan teori yang kita kumpulkan. Jadi benar nggak sih kalau motivasi bekerjanya naik, maka Y-nya juga ikutan naik. Nah, ini pun juga ini adalah salah satu harapan di mata kuliah statistika ini adalah kalian membuktikan teori yang sudah kalian dapatkan di internet ataupun berita. Benar nggak sih ini project yang kalian lakukan itu sesuai dengan harapan teori kalian? Nah, itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya skip. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini berarti kan ini ya interpretasinya ya. Jadi kalau misalnya 0,918, nilai korelasinya sangat kuat dan positif. Berarti kalau motivasi bekerja perawatnya meningkat, maka gajinya juga meningkat. Kalau motivasinya turun, ya berarti gajinya juga ikutan turun.
Nah, ini untuk menguji hipotesis. Nah, di sini untuk H0, rho sama dengan 0. Berarti tidak terdapat hubungan antara motivasi bekerja perawat dengan gaji perawat. Nah, ini selalu dituliskannya seperti ini ya. Jadi di sini hati-hati ya. Ini memang format penulisannya kalau kita menguji apakah benar ada hubungan atau tidak. Ini yang harus kalian perhatikan itu mana yang jadi X dan mana jadi Y. Ini motivasi bekerja perawat ini kan X. Untuk gaji perawat ini Y. Nah, sementara untuk H1 juga sama. Motivasi bekerja perawat itu X, gaji perawat ini Y. Nah, jadi untuk H0 dituliskannya tidak terdapat hubungan antara X dengan Y. Untuk H1 berarti terdapat hubungan antara, ini antaranya kedua, ketulis 2 kali. Terdapat hubungan antara X dengan Y. Di sini lagi azan dulu, mungkin saya stop dulu ya. Silakan dipahami dulu. Pak. Ya. Silakan dipahamin dulu ya. Ini maksudnya gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa lewat chat ya. Chatnya di Zoom. Oke, saya lanjut lagi ya. Karena azan di tempat saya sudah selesai, jadi ini saya lanjutkan dulu. Ya. Nah, jadi di sini ya, setelah kalian menuliskan hipotesis, kalian tentukan taraf nyatanya. Taraf nyata di sini memang tergantung di kasusnya apa. Kalau diketahuinya tentukan apakah ada hubungan dengan, misalnya apakah ada hubungan atau tidak dengan taraf nyata 5%, maka alfanya dituliskan 0,05. Jadi itu ya. Nah, jadi kalau misalnya selanjutnya ya, kalau misalnya diketahuinya tingkat kepercayaan 95%, maka diubah ke bentuk alfa. Jadi rumusnya itu adalah 100 dikurangin nilai tingkat kepercayaannya. Kalau misalnya tingkat kepercayaannya 95%, berarti di sininya 95. Kalau 99 berarti ininya 99. Begitupun seterusnya. Nah, di sini nilai uji ya, nilai statistik ujinya kalian hitung hitungnya dengan rumus R dikali dengan N kurang 2, kemudian sama dengan 0,918 akar 5 kurang 2. Nah, ini
tinggal masukin aja. R-nya kan tadi dapat 0,918. N-nya kan 5. Nah, tinggal dimasukin aja, baru dapat hitungnya seperti ini. Nah, ini nilai T tabel nih kayaknya ada yang salah rumusnya. Karena kita menguji dua arah, ini harusnya ada alfa per 2 ini. Ya. Ini alfa per 2 rumusnya. Kemudian di sini alfanya itu kan tadi 0,05 dibagi 2. Di sini kan titik koma 5 dikurangin 2. 5 kurang 2 kan ini 3. Ini harusnya ini bukan 0,05 tapi 0,025. Nah, ini apa sih? T di sininya di bawahnya ada indeks 0,025 dan di sininya itu 3. 0,025 ini kan nilai alfa. Nilai alfanya ini, kemudian nilai 3 ini adalah nilai V-nya. Dan di sini ini harusnya bukan 3,182. Nah, ini harus dicek dulu. Bagaimana sih caranya kita mencari T tabel dengan nilai alfanya 0,025 dengan derajat V-nya itu 3. Jadi alfanya ini, V-nya ini. Nah, sekarang ini saya akan share screen ya. Ini mudah-mudahan 3 menit berikutnya. Nanti kalau habis silakan masuk lagi ya. Nah, ini saya stop share dulu. Saya akan tampilkan tabel T-nya dulu. Oke, sudah kelihatan apa yang saya share di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi apa itu tulisannya? Tulisannya apa? Critical values of the distribution. Yaitu ya, critical values of T distribution. Nanti akan saya share tabel T-nya. Oke, tadi kan kita tahu tadi nilai T kita kan 0,025 dengan di sininya 3. Ini tuh kan nilai alfa. Sementara ini nilai V-nya. Nah, berarti pertama kita cari dulu nilai alfa kita 0,025. Nah, berarti V kita di sini bernilai 3. Nah, berarti kita tinggal tarik garis saja. Nilainya berapa di situnya. Nah, berarti di sini kita tarik garis. Ini 3,182. Nah, berarti yang V-nya kita bisa lihat di sini. Nah, berarti di sinilah kita sudah dapat nilai T tabelnya itu bernilai 3,182. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk cara menghitung T tabel? Pak, aku mau nanya. Ya, boleh. Pak, dari yang taraf nyata itu kan kenapa ya tadi kan 90 berapa Pak alfanya itu jadi sekian. Nah, kenapa jadi seperti itu? Terus yang kedua, pada saat memasukin rumus yang T tabel itu, yang T-nya kenapa pilihnya yang 0,025 sama 3? Nah, oke. Ini nanti kita akan bahas ini ya. Mudah-mudahan nanti di room berikutnya ya. Ini akan saya bahas tadi pertanyaannya ya. Ini dari mana alfanya tingkat kepercayaannya 95% dan alfanya jadi 5%, kemudian T tabelnya ya jadi 0,025 ya. Nanti akan saya bahas ya. Betul, Pak. Ini karena ini waktunya udah mau habis, jadi kita masuk lagi ke room berikutnya ya. Baik, Pak. Oke, ini dikit lagi, nanti kalau udah habis baru kita masuk lagi. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti akan saya bahas di sesi berikutnya ya. Kita masih ada sesi lagi.